لنا يا خير العالم اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin saudara sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan terkait dengan hikmah bulan suci Ramadan atau hikmah puasa Ramadan. Yang pertama yang mesti kita ketahui para pemirsa, yaitu saya tidak akan menjelaskan terkait dengan ayat maupun hadisnya, karena kita semua sudah mengetahui ayat maupun hadis yang sangat fenomenal terkait dengan puasa Ramadan. Akan tetapi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah hikmahnya atau pelajaran atau nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil dari kewajiban kita melaksanakan puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat fenomenal yang kita sama-sama ketahui adalah yaitu yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya tidak akan bahas secara keseluruhannya, akan tetapi satu titik poin yang mesti saya bahas di sini, yaitu terkait dengan kutiba alaikumussyam, karena ini salah satu hikmah dari puasa Ramadan itu, yaitu kita harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai umat beragama, yaitu beragama muslim, kita harus patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah berpuasa. Itu hikmah yang pertama atau pelajaran yang bisa kita ambil dari proses kita melaksanakan kegiatan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengorbanan. Ya, jadi kita sebagai umat manusia, kita hidup di dunia ini penuh dengan pengorbanan. Jadi kita tidak bisa berleha-leha di dunia ini. Jadi kewajiban kita sebagai hamba Allah itu bukan hanya sekedar makan, santai, tidur dan sebagainya. Tidak, tetapi kita harus berkorban untuk agama kita. Kita harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkorban dalam konteks puasa ini yaitu kita harus berkorban di dalam menahan hawa nafsu kita. Itulah pengorbanan atau perjuangan yang sangat luar biasa yang harus kita camkan, yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Bukan berarti pada zaman dahulu ketika perang itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, tidak. Tetapi pengorbanan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu, supaya ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa tergolong sebagai hamba Allah yang muttaqin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir,
yaitu iktibar. Kita harus merasa rendah di hadapan Allah itu. Jadi kita ini tidak memiliki apa-apa sebenarnya. Jabatan, harta, tahta, itu percuma itu. Kalau kita tidak memiliki rasa atau panggilan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang ketiga ini, yaitu iktibar. Ya, jadi kita harus menghindari diri kita dari rasa sombong. Ya, maka kita sebagai manusia yang sangat hina ini, kita harus terus introspeksi diri. Di mana sih letak kekurangan kita sebagai hamba Allah itu? Nah, lewat momen puasa ini, inilah momen yang sangat luar biasa untuk kita kembali merenung begitu. Setelah setahun yang sudah lewat, kita banyak sekali melakukan dosa. Kita sok-sok sombong sebagai manusia karena kita memiliki jabatan, percuma itu di hadapan Tuhan itu. Ya, kita memiliki keahlian di bidang apa-apa, kemudian kita sombong, percuma. Oleh karena itu, mari dalam proses atau momen bulan Ramadan ini kita sama-sama untuk beriktibar, untuk mengintrospeksi diri, ya, di mana letak kekurangan kita, ya, supaya kita bisa menambalnya di bulan puasa Ramadan ini. Karena semua dosa-dosa yang kita lakukan selama sebulan atau setahun sebelumnya maupun setahun sesudahnya, Allah akan ampuni. Itu sudah ada di dalam hadisnya. Ya, man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, insyaallah semua dosa-dosa yang sudah lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para pemirsa yang budiman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian saya ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan salah satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Fakultas Syariah dan Dakwah terbentuk pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sorong, di mana fakultas ini merupakan gabungan dari jurusan dakwah dan komunikasi serta jurusan syariah. Fakultas Syariah dan Dakwah merupakan unit penyelenggara program studi yang menaungi 4 program studi, diantaranya program studi Ekonomi Syariah, program studi Akhwalus Syahsiyah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam, dan program studi Bimbingan Penyuluhan Islam. Adapun struktur organisasi Fakultas Syariah dan Dakwah adalah Dekan Dr. Haji Surahman Amin LC.MA, Wakil Dekan 1 Fatmasari SPDI MPDI, Wakil Dekan 2 Suharmoko SPD MPD, Kasubag TU Sumarni Randriani SEMM. Visi Fakultas Syariah dan Dakwah unggul dalam pengembangan bidang syariah dan dakwah berbasis teknologi. Misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang syariah dan dakwah berbasis digital, mengembangkan budaya riset dalam bidang syariah dan dakwah secara multidisipliner, meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat di bidang syariah dan dakwah, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu dan menjadi keluarga besar Fakultas Syariah dan Dakwah. Info selengkapnya kunjungi klik www.iainsorong.ac.id.